Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Kita sehat semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya dan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini kita diawali dengan membaca doa bersama-sama ya. Doanya silahkan diikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahim. Oke, selanjutnya kita absen dulu ya. Untuk hari ini siapa aja yang tidak masuk hari ini? Santi. Oh ya, Santi. Kemana? Santi. Kebanjiran. Oke. Udah ada izin nggak tadi ke Kosma? Oke. Terus siapa lagi? Udah satu aja? Oke. Nah, satu aja. Oke, bismillah, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, saya mempunyai game untuk membuka pembelajaran ya. Gamenya kita ada berapa orang nih? Coba berhitung. Pas 8 bagi 2. Berarti 1 sampai 4. Nah, dari 5 sampai 8. Bikin dua tim. Silakan sediakan kertas. Ini saya kasih nama kelompok jika. Nah, ini saya kasih kelompok dari sini sampai sini namanya kelompok maka. Nah, kelompok maka. Ini kelompok jika, ini kelompok maka. Tidak di kertas sedikit ataupun ditulis itu nggak apa-apa lah. Ditulis tulisannya. Semuanya punya tulisan. Kamu kelompok ini sebut jikanya. Jika apa bebas? Contoh saya. Jika saya menjadi presiden, segitu. Nah, ini kelompok maka. Bebas makanya apa? Maka saya ingin mandi, contoh. Gitu. Ya. Tak, silakan. Satu aja. Ini satu jika aja semuanya. Ini satu maka. Oke, sudah? Ya, maka apa? Bebas. Jika, maka. Ada yang sudah? Silakan ke depan yang jikanya. Satu orang yang maka. Bebas, siapa dulu sok? Maka. Di sini di depan. Silakan. Bacakan jikanya. Jika saya menjadi orang sukses, maka saya bahagia. Cocok. Bagus. Berarti pasangan serasi. Oke, jika yang kedua. Siapa yang akan menjawab? Silakan. Ini nggak ada calling-callingan dalam hati ya, nggak ada ya? Nggak ada. Silakan. jika saya menjadi guru, maka saya bahagia. Bahagia. Pada bahagia ya hari ini. Silakan duduk. Pada bahagia kesimpulannya. Oke. Jika yang selanjutnya. Bebas. Bacakan jikanya. Jika aku melihatmu,
Aduh, jika aku melihatmu, maka saya akan marah. Oke, pasangan yang tidak cocok ya. Terakhir, jika yang terakhir. Oke. Jika saya punya suami minggu, maka aku akan terus berusaha. Keren. Oke. Ternyata kesimpulannya di hari ini adalah merupakan hari yang bahagia. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah. Oke, kembali lagi ke materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang iman kepada kodok dan qadar. Oke, saya akan bertanya sebagai pemantik dari pembelajaran hari ini. Ada yang sudah tahu apa itu iman? Percaya. Apalagi secara garis besar, secara apa? Prinsipnya bagaimana itu iman? Ya. Iya, bagus sekali, 100. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa itu kodok dan qadar? Ada yang sudah tahu? Oke, kodok. Qadar? Ada yang tahu qadar? Oke, karena banyak yang belum tahu, kita jelaskan pada materi hari ini. Oke, di sini saya membawa kalender, ya. Tapi yang dilihatin bukan kalendernya, tapi daripada dibuang, sayang kalendernya udah beres, maka saya balikan, ambil punggungnya. Nah, surprise. Di sini saya punya gambar. Media yang saya gunakan adalah media fitur analogi, ya. Fitur analogi. Coba biar semuanya bisa lihat. Ada tempat nempel udah ya. Tempat nempel yang ini. Oke, saya pegangin. Kita sebelum masuk kepada pembahasan kodok dan qadar, itu kan termasuk sebagian daripada rukun iman. Yang keberapa? Yang ke-6 terakhir. Yang ke-1, yang kedua, 3, 4, 5, 6, kodok dan qadar. Oke, sebelum masuk pada kodok dan qadar, coba kita perhatikan gambar ini. Ada yang paham maksudnya? Zaman ajali. Apa itu zaman ajali? Zaman sebelum kita lahir dunia. Boleh? Yang tahu lagi? Ini lafaz Allah. Karena ini hanya sebatas analogi ya, fitur analogi. Ini apa ini? Kubah. Kalau kita lihat ini kubah, itu maksudnya ke aras. Ini itu adalah singgasana ataupun ya. Ini apa ini? Air. Oke. Ini apa? Ini apa? Pena. Ini? Oke. Aku bebas lah karena menjadi kan. Boleh beli kopi, boleh cinta boleh ya. Itu kopi, gitu ya. Siap. Ya, betul. Ini adalah air. Inilah singgasana Allah. Kolam Lauhul Mahfud. Berada di zaman ajali. Ini belum ada apa-apa nih, masih kosong di sininya. Nah, maksudnya kenapa saya bahas ini? Karena kodok dan qadar Allah itu merupakan sebuah hukum dan ketetapan Allah yang tertulis di Lauhul Mahfud. Ya. Lauhul Mahfud itu di mana? Adanya di arsy. Adanya di arsy, di aras. Waktu kapan? Dari zaman ajali. Zaman ajali itu waktu tidak ada makhluk satupun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang Allah pertama ciptakan, Allah menciptakan ini, sebagai orang mengatakan menciptakan ini buku, mengucapkan bukan loh, menciptakan kolamnya. Ada yang sebagian ulama mengatakan menciptakan ini arsinya, baru mengadakan. Ya, yang penting inilah hal-hal yang pertama Allah ciptakan: aras, Lauhul Mahfud, kolam, dan air. Air itu makhluk yang paling lama itu di muka bumi itu ya. Makhluk yang paling terlama itu air, karena dulu itu air pertama Allah ciptakan, dan aras itu mengapung di atas air. Gitu. Nah, aras ini. Oke. Selanjutnya, apa yang Allah tulis di dalam Lauhul Mahfud ini? Allah menuliskan takdirnya makhluk. Ya, dari mulai makhluk sebelum diciptakan sampai
diciptakan terus sampai meninggal itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian apalagi Thariqatul makhluki wal alam, perjalanan makhluk dan alam itu ditulis. Seluruh makhluk daripada manusia, baik jin, malaikat, hewan-hewan ataupun makhluk yang lainnya dan alam semesta ini itu ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Kemudian apalagi wahyu Allah, yaitu kitab-kitab Allah itu juga tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian apalagi perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah itu tertulis juga di Lauhul Mahfuz. Ini apa ini? Ini adalah tinta. Tinta yang maksudnya saya analogikan, tinta ini adalah kudrat. Bukan kopi, tetapi adalah kudratnya Allah. Apa itu kudrat? Kudrat itu diambil dari kata kodaro yang artinya kuasa. Jadi, tatkala Allah sudah memberikan kuasa, maka Allah akan mengasih tinta kudrat ini ke kalamnya, lalu akan diirodatkan, ya, diirodatkan. Allah dikersakan. Setelah Allah kuasa, kemudian Allah memberikan kersaknya. Dengan apa ini? Kolamnya dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang tertulis di sini, yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, nah, terus sudah kita alami sekarang, itulah yang disebut dengan nasib. Paham sampai situ? Itulah yang disebut dengan nasib. Nasib manusia itu berawal dari takdir. Kalau kita umpamakan, ada ini ya. Misalkan ada orang, saya di sini membagi-bagi ini apa, tumpukan karung misalkan ya. Ini tuh saya tuh lagi mengapa, lagi dalam kudrat kuasanya. Kemudian saya bagikan, itu sedang irodatnya. Kemudian udah diterima, itu sudah menjadi nasibnya. Nah, pemberian saya dari saya ke makhluk itu disebutnya takdir. Dan apabila takdir sudah diterima oleh makhluk disebutnya nasib. Paham? Seperti itu. Nah, hal itu harus kita percayai. Takdir kita, apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita harus kita percayai bahwa itu adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir itu berawal dari qudrat dan irodat, sehingga jadi takdir. Kemudian takdir telah kita ketahui terbagi menjadi dua. Ada takdir mubrom dan ada takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubrom? Nah, takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh ikhtiari manusia. Dalam artian, walaupun kita berusaha dengan sebagai demikian rupa, apabila udah habis, gitunya, apabila Allah tiadakan, udah tidak bisa diadakan oleh kita. Apabila umur kita sudah habis, maka sebagaimanapun kita lari sejauh-jauh mungkin, tetap saja akan mati. Seperti halnya mati, jodoh, celaka, bahagia, itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan mu'allaq, takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa diubah-ubah. Seperti mana? Nasib manusia yang tadi miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin, terus yang bodoh menjadi pintar, gitu. Itulah takdir yang bisa diubah atau termasuk takdir mu'allaq. Oke. Sampai situ paham pengertian tentang barusan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sekarang kita bentuk tiga kelompok ya. Berapa orang nih? 8 ya? Bagi 3 bisa nggak? Coba 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Gak apa-apa, ada yang 2, ada yang 3 ya. Bikin 3 kelompok. Tuh, 2, 3. Laki-laki 2-an. Nah, perempuannya 3 ya. Ya. Coba duduknya sesuai kelompok dulu. Udah ya. Tinggal itu yang itu ke situ ya. Kita pilihkan. Kita menggunakan menggunakan model pembelajaran jigsaw ya. Ini kan media jigsaw. Saya akan bagi 3. Yang pertama, cari tentang, ketahui, diskusi dulu
tentang pengertian kodok dan kodar yang dibahasnya. Ya, yang untuk kelompok ini. Pengertian kodok dan kodar untuk kelompok ini. Ya, yang kelompok ini coba cari dalil-dalil tentang kodok dan kodar. Yang kelompok ini coba cari hikmah ataupun implementasi daripada mengimani kodok dan kodar. Saya kasih waktu 3 menit. Hikmah ataupun implementasi dari meyakini kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah 5 menit lagi. Oke. 5 menit. Udah? Coba seadanya ya. Kita dari kelompok laki-laki, kelompok 3 ya, saya itu kelompok 3 menjelaskan ke kelompok 1. Oke. Silakan. Kelompok 2 menjelaskan ke kelompok 3. Silakan. Hah? Ya, di depan berdiri. Syahrizal ke sini. Ke sini ya. Syahrizal ke sini. Silakan. Di depan kelompok 1. Nah, kemudian dari sini menjelaskan ke Kang Dawa. Kelompok ini, kelompok 3, kelompok 1 ke 3. Oh, kelompok ini aja deh. Maaf, kelompok ini ke sini. Ya. Nah. Oke, silakan. Oke, silakan dimulai. Yang pertama adalah Sudah ya? Oke. Oke. Ya, udah, tukar lagi. Kalau udah, coba yang kesini berarti yang belum. Ke yang belum, ke sini.
tidak menyandarkan kepada diri kita secara tua. Dan bunyi-bunyi semuanya Habis. Sifat dari takdir itu kalau kita tidak pernah tahu dari takdir itu dari mana. Dan kita tidak tahu kita akan berhasil dari mana. Oke. Ayo, secepatnya. 1, 2, 3. Udah waktu habis ya. Kita penjelasan. Terima kasih pada masing-masing kelompok yang sudah mewakili kelompoknya untuk memberikan presentasinya. Oke, gimana? Sudah saling bertukar materi belum semuanya? Sudah kebayang dari mulai pengertiannya, kemudian dalilnya dan implementasi beserta hikmahnya. Oke, untuk terakhir ini kabar waktunya habis, sebenarnya masih ada ini. Oke, untuk terakhir kita itu harus waktu sebenarnya udah habis, masih ada sebenarnya, tinggal evaluasi sama sedikit. Udah kita evaluasi aja sedikit. Evaluasinya silahkan bagi dua kelompok, lebih cepat ya. Gimana? Bagi dua kelompok, bagi 4-4 ya. 4-4. Ini 4, ini 4. Kelompok 1 ini kelompok 2 ya. Coba bikin di sini aja. Tulisnya di sini. Ke depan silakan. Kelompok 1 membuat soal. Ini kelompok 2 juga nanti membuat soal. Nanti tukar cara pengisiannya. Siap? Membuat soal ataupun di sini. Atau gini. Masing-masing bikin satu soal, nanti ditukar jawabannya, ditukar soalnya, nanti kan 4-4-an, satu soal, tapi satu orang satu gitu, nanti ditukar, gitu aja, cok bebas untuk soalnya bebas ya, yang penting sekitaran iman, qada dan qadar, gitu aja, kemudian itu dikesiniin, yang ini disanakan, ya, seperti itu yang menjadi evaluasinya. Iya, sekitaran iman qada qadar. Nah, sekitaran itu. Oke, harus cepat ya. Hitung sampai 10 harus sudah beres. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Ditukar ya. Coba pinjam. Nah, itu kumpulkan. 1 2 3, satu lagi mana kelompok ini? Berarti tadi kesini 1 ya. Nah, oke. Tadi ini yang ini ya. Soalnya aja. Coba dijawab. Siap. Ya kan? Oke. Saya hitung lagi sampai 15. Harus cepat. Langsung dijawab. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yang sudah. Oke, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, dan terakhir ke 8. Oke. Apa yang disebut dengan takdir mu'allaq, takdir yang bisa diubah? Jawabannya betul. Juara 1 Teh Depi. Nanti voucher seblak. Di Mang itu 5.000-an. Yang kedua, sebutkan satu dari Al-Quran tentang qada dan qadar. Al-Hadid 22. Betul. Teh. Oh, kebalik.
Nah, ini yang satu tadinya ya. Yang itu yang siapa tadi yang ini? Yang itu, oh berarti itu. Keduanya. Untuk 3 orang pertama ya pemenangnya. Yang selanjutnya apa yang dimaksud dengan qada, takdir Allah? Itu teh kurang tepat. Kita geser dulu yang ini. Terakhir adalah sebutkan satu dalil tentang qada dan qadar. Sama. Ini satu hati. Ya apa-apa lah. 3. Ini pilih siapa yang ini? Ini siapa? Oke, juara 1, 2, 3. Terima kasih untuk para pemenang. Oke. Dan terakhir, dari pelajaran iman pada qadar ini, kita harus bersifat optimis, sabar, selalu berikhtiar, selalu giat, karena yakin semuanya dengan kehendak Allah. Allah yang memiliki kuasa, maka mintalah dari kekuasaan Allah agar Allah memberikan mengabulkan keinginan kita dengan irodatnya, sehingga kita mendapatkan nasib yang baik. Sekian dari demikian, jangan lupa semangat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah? Oke.